Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia bagian yang kedua. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, selanjutnya kita mulai dari era Orde Baru. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melainkan Pancasila harus diamalkan. Maka pada awal masa kekuasaannya, Presiden Soeharto segera meninjau Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Pasal tentang mata pelajaran umum yang menyebutkan istilah manipul usdek dihapus oleh ketetapan MPRS nomor 34 MPRS 1967. Selain itu, Presiden Soeharto secara resmi menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian mengeluarkan Impres nomor 12 tahun 1968 pada 13 April 1968 sebagai instruksi yang membakukan susunan dan kata-kata dalam Pancasila sebagai dasar negara adalah seperti yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, Presiden Soeharto menetapkan Pancasila sebagai ideologi tunggal demi melaksanakan Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, serta membentuk manusia Pancasilais, maka pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya Pancakarsa berarti tekad bulat untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Selanjutnya, untuk melaksanakan P4 ini, maka dibentuklah BP7, yakni Badan Pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Lembaga ini didirikan melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 1976. Kemudian Pancasila ketika diterapkan sebagai azas tunggal, ini dalam rangka untuk mengingatkan akan adanya usaha-usaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Tidak semata-mata dengan senjata, melainkan juga dengan kekuatan subversi, infiltrasi, bahkan sampai menghalalkan segala cara. Sejak diberlakukannya Pancasila sebagai azas tunggal,
Maka praktis organisasi-organisasi baik politik keagamaan maupun masyarakat, rela maupun tidak rela, akhirnya menerima azas tunggal. Di samping pembudayaan Pancasila melalui Pempat, diberlakukan pula pendidikan Pancasila dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Dan kemudian adanya pembangunan ekonomi yang menimbulkan sebuah kemajuan di satu sisi, tapi di sisi lain mengakibatkan adanya kesenjangan karena pembangunan ekonomi ini tidak merata di seluruh wilayah tanah air. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, selanjutnya kita masuki era reformasi. Awal era reformasi, Pancasila seolah dilupakan dan ditinggalkan. Fobia terhadap apa saja yang berbau Orde Baru, termasuk di dalamnya fobia atas Pancasila, berlangsung di masyarakat. Apapun yang ditinggalkan oleh Presiden Soeharto seolah bernilai buruk dan otoriter, dan oleh karena itu harus dihindari bahkan ditinggalkan. Euforia kebebasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia di awal reformasi akhirnya berdampak pada krisis moral yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia seakan menghirup kebebasan yang luar biasa dan menyebabkan kehilangan kontrol terhadap kebebasan yang dimilikinya. Akhirnya beberapa tahun belakangan ini muncul gerakan-gerakan moral yang berjuang untuk kembali menggali nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan sebagai sebuah nilai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat terasa ketika dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pada pasal 35 mengamanatkan bahwa setiap program studi pendidikan tinggi wajib mengajarkan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah umum yang wajib ada. Hal ini merupakan momentum untuk mengajarkan Pancasila secara ilmiah pada jenjang pendidikan tinggi, bahwa ideologi Pancasila harus diyakini kebenarannya, bukan hanya melalui doktrin, tetapi dikaji secara rasional dan ilmiah, sehingga generasi penerus bangsa dapat memahami Pancasila dengan landasan berpikir yang ilmiah. Pengkajian Pancasila masuk dalam proses pendidikan tinggi menjadi momentum agar setiap warga negara melalui pendidikan tinggi dapat memahami Pancasila secara rasional dan ilmiah. Bahkan Pancasila siap untuk diuji kebenarannya secara ilmiah dan rasional. Di samping adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, melalui perguruan tinggi telah dilakukan Kongres Pancasila 4 kali. Yang pertama yakni di Universitas Gadjah Mada, yang kedua di Universitas Udayana, yang ketiga di Universitas Airlangga, dan yang keempat di Universitas Gadjah Mada. Kongres Pancasila ini pada intinya dalam rangka pelembagaan Pancasila perlu ditransformasikan secara kritis, rasional, dan konstekstual menjadi norma-norma yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, di bidang politik, sejak diberlakukannya desentralisasi oleh bangsa ini, ternyata praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan musuh utama reformasi.
justru tidak hanya semakin subur, melainkan semakin menyebar dan meluas di berbagai daerah pada hampir tiap institusi dan birokrasi negara. Dengan adanya berbagai penyimpangan yang tidak mencerminkan Pancasila, namun begitu secara resmi keputusan atau kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia, secara normatif ternyata tercantum dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Kemudian dalam TAP MPR nomor 3 MPR ke tahun 2000, Pancasila masih tetap menjadi sumber hukum nasional yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, selanjutnya kita masuki era demokrasi. Demokrasi merupakan produk peradaban, dan peradaban merupakan produk basis kesadaran identitas suatu bangsa. Secara etimologis, demokrasi berarti kedaulatan di tangan rakyat. Sebagai konsep demokrasi berlaku umum dan universal, namun pada saat diterapkan dalam suatu bangsa atau negara, maka implementasinya senantiasa terikat oleh kondisi objektif negara atau bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, demokrasi nuansanya adalah budaya bukan ideologi, sehingga berdemokrasi bukan harus seperti yang berkembang di negara barat. Untuk Indonesia, maka demokrasinya adalah Pancasila, artinya sebagai sistem pemerintahan maupun sebagai way of life, merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai sistem pemerintahan, demokrasi mengembangkan transparansi, toleransi, damai, teratur, dan sebagai way of life, demokrasi menjunjung nilai-nilai persamaan, kebebasan, partisipasi dalam menentukan kebijakan negara, dan kesemua ini dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi. Pengaruh negatif globalisasi bisa diatasi dengan tetap mempertahankan identitas dalam ikatan persatuan nasional yang dinamis. Terbuka bukan berarti merubah nilai-nilai dasar Pancasila, melainkan mengeksplisitkan wawasannya secara konkret sehingga mampu memecahkan permasalahan. Perubahan hanya dimungkinkan pada tataran nilai instrumental dan nilai operasional. Dengan demikian, pada saat kita menentukan Indonesia di dalam berdemokrasi, mestinya bagaimana hubungan antara warga dengan warga negara atau warga negara dengan negara tentunya merujuk pada konsep Bhinneka Tunggal Ika yang beralaskan konsep kebangsaan kita. Kesemuanya itu baru akan efektif jika didukung oleh aturan yang jelas dan sanksi yang tegas. Sebab ideologi yang kita miliki, yakni Pancasila,
memberikan ruang untuk terciptanya dinamisasi kehidupan bermasyarakat, demokratisasi, dan fungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat. Kelangsungan prinsip Bhinneka Tunggal Ika akan tetap eksis sejalan dengan perkembangan wawasan kebangsaan yang berbasis pada kesadaran identitas bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan heterogen penduduknya. Sebagai negara yang berbentuk kepulauan membawa konsekuensi bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah laut di mana di tengah-tengahnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Oleh karenanya, laut di sini bukan sebagai pemisah melainkan sebagai pemersatu. Konsekuensi selanjutnya adalah di antara kita hak dan kewajibannya sama. Sehingga jika salah satu wilayah di salah satu pulau mendapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar, maka seluruh isi pulau yang lain di Indonesia wajib membelanya. Jika Pancasila ingin berperan dalam demokrasi di Indonesia, maka Pancasila harus mampu mengatasi masalah-masalah yang menjadi prasyarat untuk terlaksananya demokrasi secara baik. Demokrasi dari kata demos dan kratos, yang artinya kedaulatan di tangan rakyat, maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan harus independen, terlepas dari ketergantungan pihak lain. Sehingga jika rakyat masih terikat oleh kemiskinan, maka rakyat menjadi tidak independen. Selama rakyat masih terikat oleh kemiskinan, maka selama itu pula demokrasi tidak akan berjalan baik, karena akan terjadi kasus politik uang. Maka kesejahteraan sebagai salah satu prasyarat berlangsungnya demokrasi yang baik. Oleh karena itu, persamaan dan kesetaraan lebih diarahkan pada penciptaan kesejahteraan masyarakat yang humanis, religius, yang berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila baik sebagai sarana maupun sebagai tujuan bangsa Indonesia pada dasarnya ingin mencapai suatu kondisi yang mencerminkan suasana humanisme dan religius. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, sekian pembelajaran kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.